Halo sahabat-sahabatku, kita bertemu kembali. Saat ini saya ditemani oleh Rahel Stefani Halim, yaitu orang yang sangat luar biasa. Sebelumnya kita dengerin dulu ya mengenai Rahel. Silakan Rahel. Ya, halo semuanya. Perkenalkan saya Rahel Stefani. Saya salah satu teman dari kuliahnya Ibu Sundari juga ya. Dari lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bidang studi bimbingan dan konseling di Unika Atmajaya. Ya, saya sudah berkeluarga dengan satu orang putri. Saya adalah seorang tunanetra, ya. Jadi tidak bisa melihat. Nah, seperti itu. Kabarnya gimana nih selama pandemi, Rahel kegiatannya apa? Ya, puji Tuhan, walaupun training saya jadwal banyak yang pending ya karena pandemi, tapi saya coba terjun ke dunia kuliner. Saya bisnis kuliner ya, seperti buat chicken nugget, lalu cookies, seperti itu. Dan itu masih berjalan sih sampai sekarang. Luar biasa. Ya saudara-saudaraku, kita mempunyai teman yang sangat luar biasa. Rahel walaupun tidak melihat tetapi bisa mengerjakan semuanya, yaitu bisa membuat bisnisnya sendiri ya, nugget. Dan juga kalau nggak salah Rahel juga membuat buku ya Hel ya. Oh iya, saya juga menulis buku. Ya, bukunya contohnya seperti ini. Ya, ini ya, mudah-mudahan tidak terbalik. Terbalik tidak ya? Enggak terbalik, bagus kok itu. Aku Ya, Tidak ini. Buta judulnya Iya. ya. Iya, jadi ini buku tentang perjalanan hidup aku sih, Bu. Itu dari sejak kecil sampai sekarang. Bisa dikasih cuplikan sedikit ya mengenai isi bukunya? Iya, jadi saya cerita dari saya dilahirkan ya. Awalnya saya kan biasa-biasa aja gitu. Baru ketahuan kalau mata saya ini mengalami gangguan waktu usia saya 6 tahun. Waktu itu mau masuk ke kelas 1 SD, seperti itu. Nah, di situ saya mulai dibawa pengobatan mata ya dari di Sukabumi ya, kampung halaman saya, lalu keluar kota, sampai ke luar negeri, tapi ternyata hasilnya nihil, karena saya tuh mengidap penyakit mata yang namanya retinitis pigmentosa. Jadi di retina saya ini seperti tumbuh pigmen, atau flek-flek hitam yang semakin lama semakin banyak, dan akhirnya menutupi penglihatan saya. Nah, kalau sekarang, sisa penglihatan saya itu ya kurang lebih 10% atau 5% kali ya, karena tinggal cahaya sama sedikit bayang-bayang gitu. Lalu di buku saya juga saya tulis bagaimana perjuangan saya saat sekolah, ya karena saya sekolah di sekolah umum, bukan di sekolah khusus. Ya saya banyak dapat perlakuan apa ya dibilangnya ya dibully gitulah oleh teman-teman gitu ya, salah sedikit langsung dibilang dasar buta gitu. Terus juga saya harus berjuang mengikuti pelajaran dengan kondisi ya untuk anak-anak yang melihat, bukan anak-anak tunanetra gitu. Jadi saya sendiri yang harus menyesuaikan dengan kondisi sekolahan. Dan ya saya bersyukurlah masih bisa terus mengikuti sampai akhirnya saya lulus SMA, lalu saya kuliah, dan saya pergi ke Jakarta dan ketemu Ibu Sundari, salah satu teman terbaik saya yang juga sering banget ya menolong saya waktu di kampus, karena satu kelas itu hanya saya sendiri juga yang tunanetra. Nah, Ibu Sundari ini salah satu malaikat yang Tuhan kirim nih untuk bantu saya kadang ngerekamin catatan yang ada di kelas, yang kalau dibuat di kelas nanti pulang kuliah itu Bu Sundari salah satunya yang bantu merekamkan ya. Jadi dulu tuh kan masih pakai tape ya, tape recorder Iya, ya, masih pakai kaset ya. Iya. Nah, itu saya sering minta teman-teman tuh, salah satu Ibu Sundari untuk tolong dong rekamin tadi catatan yang dibuat di kelas. Nah, dari rekaman itu nanti pulang saya ringkas ke dalam huruf braille. Ya, huruf braille itu huruf untuk tunanetra ya, huruf timbul seperti itu. Ya, jadi kurang lebih ya mesti banyak
kreativitas yang harus saya lakukan supaya saya tidak ketinggalan pelajaran gitu ya, supaya saya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan tentu saja juga kerjanya harus 2 kali lipat lebih keras dari teman-teman yang lain, karena kalau tidak seperti itu, saya pasti banyak ketinggalan. Ya, pokoknya itu semua saya tulis di buku saya, dan setelah itu saya masuk ke dunia kerja, bagaimana di sana juga saya menghadapi banyak tantangan ya, dari teman satu pekerjaan, seperti itu. Ya, itu semua saya jalani, sampai akhirnya saya menikah, saya memiliki seorang putri, lalu saya terjun ke dunia training, saya menjadi seorang trainer, saya pergi ke keliling Indonesia gitu ya untuk memberikan training ke perusahaan-perusahaan, sampai pandemi, akhirnya training banyak yang dipending, vakum, akhirnya saya terjun ke dunia bisnis kuliner yang tadi saya sudah ceritakan. Seperti itu Bu, kurang lebih Bu. Hebat. Saudara-saudaraku kok mau tahu nilai kuliahnya Rahel dengan saya tuh luar biasa tinggi Rahel. SKI itu ya. Saya mah di bawahnya Rahel coba. Ya kan yang normal saya kalah nilainya sama Rahel. Rahel itu Nah, orang yang bisa sangat aja nih Bu. rajin. Dan hebat kalau presentasi juga Rahel tuh sangat lancar. Dan juga semua yang dilakukan Rahel itu kita jadi seperti memotivasi lah ke kita-kita. Terutama saya, ya Rahel. Ya, puji Tuhan, Bu. Rahel kalau boleh tahu, dulu kan waktu kecil Rahel kan masih ngelihat ya Hel ya. Umur 6 tahun baru mulai agak ada bintik-bintik gitu ya. Iya. Hitam. Nah itu waktu umur 7 tahun, misalnya 7 tahun itu bagaimana perasaan mama, keluarga dan juga Rahel kok jadi tambah buram misalnya gitu. Iya, awalnya memang kita semua bingung ya, karena kan mama gitu lihat aku kok kalau jalan nih suka nabrak yang barang kecil-kecil gitu ya, ditendang barang yang kecil di lantai, terus kalau nonton TV juga deket banget sama layar televisi. Terus waktu mama ajarin baca juga bukunya deket sekali dengan mata, tapi saya tetap susah gitu untuk melihat tulisannya. Nah dari situ mama mulai bawa berobat. Nah, biasalah kalau ke dokter mata kan dicobain ya kacamata itu ya, lensa-lensa dari yang tipis sampai yang tebel gitu ya untuk lihat tulisan di depan, tapi justru makin tebel lensanya makin susah saya bacanya, makin buram gitu. Ya akhirnya dokter terakhir kan ke berbagai dokter tuh, dokter terakhir akhirnya berkata bahwa wah ini anak terkena penyakit yang cukup langka gitu, yaitu retinitis pigmentosa yang sampai hari ini tuh belum ada obatnya, belum diketemukan obat, dan sebenarnya penyebabnya apapun belum diketemukan gitu. Jadi mesti terus diteliti sampai sekarang. Seperti itu. Nah, jadi dulu juga perasaan saya melihat teman-teman kok bisa lihatnya dengan sempurna, saya enggak gitu. Saya harus kalau di kelas aja tuh untuk lihat tulisan di papan tulis saya harus lari ke dekat papan tulis, baca satu kalimat lalu saya balik lagi ke meja saya baru tulis ke buku kayak gitu. Sementara teman-teman saya bisa lihat dengan jelas, mereka duduk aja gitu santai ya di meja masing-masing gitu. Lalu kakak adik saya juga, mereka juga bisa lihat dengan jelas gitu. Lalu saya sering tanya sama mama saya, kenapa mata saya berbeda? Ya mama saya cuma bilangnya, ya kamu punya kelainan mata gitu aja. Gitu. Sampai SMA, papa mama itu masih belum bisa terima bahwa anaknya itu sebenarnya sudah termasuk tunanetra. Gitu. Jadi saya tidak diperkenalkan itu dengan SLB, seperti itu tidak. Sampai akhirnya saya sendiri yang inisiatif untuk belajar huruf braille, karena saya lihat di televisi ada tunanetra baca dengan jari-jari tangannya gitu. Nah, waktu di SMA itu saya memang udah kesulitan ya untuk lihat tulisan awas. Nah, disitulah saya minta tolong mama, saya pengen belajar huruf braille, akhirnya mama panggil guru SLB untuk ngajarin saya sendiri di rumah private. Nah, disitulah saya mulai mengerti bahwa oh saya ini tunanetra gitu. Gitu sih Bu. Ya, karena keluarga juga support ya untuk belajar tulisan tunanetra tulisan braille. Ya, Rahel ya. Iya, jadi Rahel bisa mama carikan mengikuti. guru braille sih, guru SLB. Oh, guru SLB. Iya. Itu datang ke rumah ya, private ya untuk belajar huruf-huruf braille. Nah, yang membuat Rahel sampai sekarang itu bisa survive itu gimana, Hel? Apa yang membuat sampai bisa survive seperti sekarang?
Ya, saya hanya berpikir bahwa hidup saya ini adalah saya sendiri yang menentukan. Mau berhasil atau mau gagal ya saya sendiri yang menentukan, bukan orang lain. Jadi mau nggak mau saya sendiri yang harus berjuang untuk hidup saya, untuk masa depan saya. Nah, saya tertantang untuk terus belajar ya, belajar teknologi juga, belajar komputer, ya belajar ya kayak sekarang sosmed, WhatsApp, Instagram ya harus saya pelajari gitu supaya saya tidak ketinggalan zaman gitu. Ya. Karena kan zaman terus berputar, teknologi semakin canggih, kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, maka kita pasti akan tergilas oleh zaman, kita akan susah sendiri gitu. Nah, makanya itu kenapa saya dipercaya untuk memberikan training motivasi kepada para karyawan perusahaan. Ya salah satunya karena saya bisa memberi contoh kepada mereka bahwa seorang tunanetra pun masih bisa bekerja, ya masih bisa mencari mencari nafkah lah gitu ya. Ya, kegiatan juga. Iya, gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang mustahil untuk bisa kita lakukan asal kita mau berusaha aja sih. Gitu, Bu. Rahel tadi bilang ada kuliner itu, terus cara menimbang, cara kita goreng, itu bagaimana tuh, Hel? Ya, jadi kalau untuk bikin cookies, timbangan itu saya pakai timbangan bicara, namanya memang itu didesain untuk tunanetra. Nah, Oh, kebetulan ada seorang chef ya, ya. Chef Desi Trisnawati itu, dia membelikan alat itu dari Kanada. Oh, Gitu. Jadi dia kasih saya hadiah Natal, timbangan itu, dan ya udah, saya dengan timbangan itu saya bisa berkreasi lebih banyak lagi gitu. iya. Jadi semuanya itu tergantung dari diri kita sendiri ya, Hel, kalau mau sukses. Betul, Ya, jadi dari betul. kita maunya bagaimana kita arahnya. Iya, apakah kita mau mencoba atau nggak mau, itu tergantung kita. Walaupun kita sudah diberikan fasilitas, tapi kalau misalnya kitanya sendiri tidak mau mencoba atau tidak mau belajar hal baru, ya sama aja bohong gitu. Iya. Sudah dijual kemana aja tuh, Rahel, mengenai nuggetnya atau cookies-cookiesnya? Apakah pakai nama Rahel atau pakai apa? Boleh nih, sahabat-sahabat tuh bisa membeli, bisa beli di mana, dan juga bukunya tuh, Oh, belinya di mana? iya. Jadi nugget itu saya kasih label nugget keraton. Oh, Cookiesnya itu kue kacang ya, kue kacangnya kasih nama Sinye karena Sinye itu kan dari bahasa Mandarin artinya bulan sabit. Nah, makanya kan oh, saya bentuknya bulan sabit gitu. oh, ya, ya, ya. Nah, itu eh, biasanya melalui PO ya. Saya buka PO, lalu Ya. banyak yang pesen sama saya langsung, nanti saya kirim. Biasanya pakai kurir kayak Paxel seperti itu ya untuk Jabodetabek gitu. Buku juga bisa juga beli di saya masih punya stok. Oh, ya. Buku ini harganya 99.000, tapi kalau untuk buku khusus saya kasih free ongkir Jabodetabek. Jadi Oh, gratis ongkir. ayo kita rame-rame beli-beli. Ke Rahel langsung Terima ya. kasih. Terus mengenai kalau kegiatannya misalnya tidak memberikan training sehari-hari Mm-mm. itu menerima PO. Iya, biasanya buka PO, nugget atau cookies. Saya juga ngajar sih Bu. Aktivitas saya juga ngajar teologi ya. Oh, Ya, jadi via Zoom gitu. Terus juga saya sering bantu untuk mengedit naskah gitu. Sekarang sih lagi juga bantu ngedit-ngedit naskah teman gitu yang akan dibukukan seperti itu. itu ngedit naskah teman yang kuliah. Bukan. Jadi sekarang ini kita lagi ada rencana buat buku yang isinya kesaksian-kesaksian dari teman-teman tunanetra. Oh, Nah, kesaksian-kesaksian mereka itu yang aku edit, bantu aku edit gitu. nanti akan Itu dibuatkan salah satu satu buku kegiatan. gitu ya. Iya, betul. Jadi ada seperti kelompoknya atau klubnya untuk khusus untuk tunanetra ya Rahel ya. Iya, Ada ada itu, komunitasnya. ada komunitasnya. Iya. Itu
Itu Iya. bagus sekali ya. Apakah dari komunitas itu, apakah semuanya tunanetranya tuh yang seperti Rahel atau ada yang lebih parah lagi atau seperti apa Rahel dalam komunitas Oh ya, itu? macam-macam Bu. Mm-mm. Jadi ada yang low vision itu masih punya sisa penglihatan, dan biasanya berbeda-beda juga. Ada yang masih sisa penglihatan tuh jauh gitu ya. Tapi Mm-mm. ada yang kayak saya, tinggal remang-remang gitu ya. Tapi ada juga yang totally blind, nah, yang sama sekali tidak bisa lihat apa-apa termasuk cahaya. Gitu. Itu semuanya memang lambat laun akan maksudnya tambah gelap atau nggak bisa sama sekali disembuhkan ya? Oh, itu tergantung penyakitnya, Bu. Kan penyakit Oh, mata itu macam-macam ya. Ada yang glukoma, ada yang katarak, ya, ada yang wah macam-macam sih, Bu, nama-namanya. macam-macam. Dan rata-rata ini Iya. semuanya umur berapa ya dalam komunitasnya Rahel? Ya, macam-macam, Bu. Ada dari anak-anak sampai dewasa, sampai kakek-kakek, nenek-nenek Oh juga ada. bisa ya, jadi satu gitu ya, nggak ada batas umur Iya, ya. Oke. iya, Dan betul. itu berpusat di mana? Di Jakarta? Nah, kalau sekarang ini kan karena udah teknologi canggih ya, Iya. sosial media juga udah ini, dari seluruh Indonesia, Bu, bahkan sampai dunia, Bu. Kita juga Oh, ada komunitas dari seluruh dunia, gitu. uh, Dari berbagai negara. ya bagus ya kok gitu ya. Jadi semangat semuanya ya Rahel ya, menyemangati juga Iya, untuk teman-teman yang lain yang mungkin belum bergabung dalam komunitasnya, mungkin bisa juga ya Rahel ya, bisa mm-mm. bergabung. Itu kemana ya Iya, nama betul. komunitasnya mungkin bisa disebutkan kalau misalnya ada Macam-macam, yang Bu, oh komunitasnya, macam-macam. Bu. Iya. Ada misalkan kayak saya nih kena retinitis pigmentosa, itu ada namanya grup WhatsApp-nya RP Bersaudara. RP Oh, Bersaudara gitu ya. RP itu singkatan dari retinitis pigmentosa. Ada juga yang Creative Blind Community. Nah, itu teman-teman tunanetra yang coba untuk apa ya, membuka kesempatan untuk belajar banyak hal. Contohnya misalkan ada yang ngajar bahasa Inggris, ada yang ngajar bahasa oh, Jepang, ada yang ngajar teknologi, wah macam-macam di sana gitu. Pokoknya ya, apapun yang bisa kita bagikan ke teman-teman, kita bagikan di situ. ya, Gitu. ya. Banyak sih, Bu, macam-macam tempatnya. Kalau misalnya chatting itu, WhatsAppan gitu, itu ada khusus handphonenya khusus atau bagaimana? Oh, itu kita pakai smartphone, yang zaman sekarang smartphone itu sudah ada sih, Bu, aplikasinya khusus. Oh Jadi kita khusus. tinggal aktifkan saja. Sudah Oh, disediakan. Iya. jadi Di kalau pengaturan itu ada bagian aksesibilitas. Nah, oh itu ada ya, tinggal kita aktifkan. semakin canggih ya Rahel ya. Iya, makanya itu beruntunglah gitulah ya teman-teman tunanetra yang masih aktif di zaman teknologi ini, karena benar-benar teknologi itu sangat membantu kita gitu. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita tidak siap dan kita males belajar teknologi, ya akhirnya kita sendiri yang akan tergilas gitu, Iya, akan ketinggalan. ketinggalan, nggak Gitu. bisa ngikutin zaman. Iya, Rahel bisa memberikan apa motivasi untuk teman-teman yang sesama disabilitas yang lain, mungkin nggak dari tunanetra aja, mungkin dari yang lain untuk iya, semangatnya. oke. Ya buat teman-teman disabilitas ya dimanapun berada dengan jenis disabilitasan apapun, kita nggak usah minder ya, kita nggak usah patah semangat, karena percayalah di balik kekurangan kita, di balik keterbatasan kita, Tuhan pasti sudah menaruh potensi yang bisa kita kembangkan. Nah, tugas kita lah yang harus menggali apa sih potensi kita, apa sih kekuatan kita yang sudah Tuhan berikan. Pasti setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan ya. Nggak mungkin gitu, seseorang itu cuma punya kekurangan aja, tapi nggak ada kelebihan gitu. Atau sebaliknya, yang punyanya kelebihan aja. Karena kan ada istilah yang sangat menarik ya, dikatakan bahwa kesempurnaan manusia itu terletak pada ketidaksempurnaannya. Jadi bersyukurlah kalau kita masih tidak sempurna, karena berarti kita manusia gitu ya. Kalau Iya, sempurna itu Tuhan, ya itu Tuhan yang sempurna gitu. Jadi pesan saya adalah mari kita fokus
bukan pada kekurangan kita, tapi mari kita fokus pada apa yang menjadi kelebihan kita. Karena saat kita fokus sama kelebihan kita, maka percayalah kekurangan kita pasti tidak ada lagi artinya ya, karena sudah tertutupi dengan kelebihan kita. Gitu. Itu aja sih, Bu. Terima kasih banyak Rahel atas bincang-bincangnya. Ya, untuk Iya, sama-sama sahabat-sahabat, sudah diberi kesempatan untuk sharing juga nih, Bu. ya, supaya kita sama-sama untuk saling menguatkan dalam keadaan Iya, apalagi dalam pandemi begini ya. iya Semuanya betul. banyak yang pada di rumah, mungkin nggak ada kegiatan yang disukainya kan di luar. Sekarang bisa seperti Rahel kan, tidak ada training-training di luar, menjadi trainer di luar, ya kan? Tetapi Iya, bisa mengerjakan macam-macam kuliner di rumah, dikerja seperti nugget dan juga cookies, serta membuat buku. Ya Rahel ya. iya. Semoga Jadi teman-teman intinya semuanya. sih apa yang masih bisa kita lakukan, ya lakukan gitu. Iya. Jangan diam, jangan malah menunggu gitu. Ya ada sering yang saya katakan juga saat saya memberikan training juga adalah jangan tunggu mujizat terjadi dulu dalam kehidupan kita baru kita mau bergerak maju. Tapi mari kita ciptakan mujizat kita sendiri dengan cara kita terus bergerak maju gitu. Kita terus melakukan sesuatu. Gitu. Yang intinya yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita maju Iya, untuk, betul. ya kan? Diri kita sendiri yang kita pacu sendiri supaya kita maju. Iya. Dari hati kita Betul. sendiri. Iya, betul. Selama ini gimana Rahel untuk teman-teman mungkin yang tunanetra yang lain yang banyak tertolong, sekarang banyak yang kerja di kantor atau banyak kan usaha sendiri. Yang Oh, misalnya survei seperti Rahel gini. Mayoritas kerja kantor atau usaha? oh enggak. Justru mayoritas itu kalau untuk tunanetra biasanya jadi terapis pijat ya. Oh. Kok Dan itu terapis? juga sangat terdampak sekali karena COVID ini ya. Karena kan mereka harus sentuhan fisik ya Bu ya. Iya. Itu jadi sangat terdampak sekali teman-teman yang menjadi terapis pijat itu. Sementara teman-teman tunanetra yang kerja kantoran ya bisa dibilang sangat terbatas sekali ya gitu. Karena kan perusahaan-perusahaan juga kan tidak semuanya sudah mau membuka diri untuk menerima teman-teman disabilitas menjadi karyawannya gitu. Padahal kalau kita pikir kembali bahwa orang-orang disabilitas itu belum tentu menyulitkan kita. Padahal kalau dia bisa kerja di tempat perkantoran atau kerja-kerja tempat lain, itu mungkin dia bisa melebihi daripada orang-orang yang biasa. Setuju nggak Rahel? Seperti Rahel toh? Seperti Rahel contohnya salah satunya. Dalam kuliah karena kan ya. Mereka itu karena kan sangat terbatas ya peluang atau kesempatan yang mereka dapatkan. Makanya sekali mereka mendapatkan kesempatan, mereka itu pasti akan bekerja dengan semaksimal mungkin karena mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk mereka gitu Bu. Sementara kan kalau misalkan teman-teman yang non disabilitas kan bagi mereka kesempatan itu ya sangat banyak gitu. Jadi seringkali mungkin mereka menganggap bahwa itu ada suatu hal yang biasa dan akhirnya kurang menghargai gitu ya Bu ya. Iya. Kalau yang disabilitas kan dia merasa wah ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas. Iya. Bisa diterima kerja, ya kan Rahel ya? Iya, betul. Bisa dihargai. Nah, itu semoga banyak yang membuka peluang usaha untuk para disabilitas. Amin. Amin. Semoga saja dalam bincang-bincang kita ya Rahel ada yang tersentuh atau yang ingin membuka usahanya untuk para disabilitas. Amin. Amin. Ada yang ditambahkan Rahel? Kayaknya udah cukup Bu, udah banyak nih. Udah ya, oke. Terima kasih. Nanti bagi teman-teman yang ingin membeli buku yang judulnya Aku Tidak Buta. Tidak Buta. Nah, itu harganya 99.000. Bisa didapatkan di mana ya Rahel? Nanti saya akan bisa nanti pesan sama Ibu Sundari aja ya. pesan sama saya. Oke, nanti pesan dengan saya.
nanti akan saya orderkan ke Rahel. Semoga dengan bincang-bincang kita ini banyak yang membeli buku, ingin mengerti seperti apa perjalanannya Rahel hingga sekarang menjadi trainer dan juga motivator ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Motivator, dipanggil ke kantor-kantor, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memanggil Rahel untuk menjadi motivator di perusahaannya. Udah berapa perusahaan itu Rahel? Banyak ya, seluruh Indonesia ya bahkan ya? Iya. Sudah keliling, Sudah saya kalah. banyak sih. Sudah keliling. Sudah keliling Indonesia. Saya yang gini aja masih di rumah terus. Nggak keliling-keliling. Oke Rahel, terima kasih. Semoga ya, Bu, Rahel sama-sama. semakin sukses dan juga Amin. keluarganya, suami dan anak juga sehat-sehat selalu. Salam sehat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Yuk kita sekarang lihat langkah-langkahnya Rahel dalam pembuatan kue kacang bulan sabit atau disebut Shinye. Halo, saya Rachel Stefani. Hari ini saya ingin menunjukkan bagaimana sih seorang tunanetra membuat kue kacang. Kue kacang ini adalah salah satu jenis usaha saya juga, dan kebetulan hari ini saya dapat beberapa orderan. Jadi yuk kita langsung aja lihat gimana sih proses pembuatannya. Nah, untuk menimbang saya menggunakan timbangan khusus untuk tunanetra yang bisa berbicara ya. Jadi pertama kita akan timbang dulu tepungnya, tepung terigunya. It's ready. Kita timbang dulu mangkoknya. 150 grams. Kemudian kita nolin. Nah, 0 grams. kita mulai timbang sampai 380 gram. 55 grams. 210 grams. 288 grams. 356 grams. Nah, kita tunggu. 422 grams. Kemudian ya. 386 grams. 381 grams. Kemudian 10 gram nggak apa-apa. Lalu kita mulai sangrai. 382 grams. Kemudian 2 gram. Kita akan sangrai, nanti tepungnya pasti akan lebih ringan. Terus kenapa disangrai? 150 Supaya grams. lebih crunchy. Oke. 1 gram. Oke, dengan api kecil saja. Kita aduk-aduk terus. Pokoknya sampai nanti terasa hangat ya dan ringan tepungnya. Nah, ini sudah selesai disangrai. Saya lagi pindahin lagi ke timbangan ya. Kita lihat timbangannya pasti akan turun. 251 grams. Nah, ini saya sudah taruh semua balikin ke timbangan. Kita lihat timbangan terakhir adalah 366 grams. 366 dari 382 tadi ya. Nah, saya harus pasin ke 400 gram. Saya tambahkan 366 grams. tepung maizena sampai ke 400 gram. 391 Tuang ke sini. 150 grams. Tuang ya. Oke. Ini sudah tepungnya. Sekarang kita mulai timbang kacang. 0 grams. Kacang ini sudah saya sangrai ya, jadi tidak perlu disangrai lagi. Kita timbang sebanyak 200 gram. Oke. 0 grams. Kita blender kacangnya setengah aja dulu supaya rata ya blendernya. Masukin semuanya. Panas
ya. 148 grams. Sekarang kita timbang gula halus sebanyak 150 gram. Oke, gula halusnya semua masukin ya ke bowl. Terus tadi kacangnya sudah di blender. Lalu kita tambahkan sedikit saja garam. Segini saja. Lalu kita tambahkan vanili supaya wangi. Mana vanilinya? Oh, ini nyumput. Sedikit saja. Nah, setelah itu kita masukkan minyak goreng. Ini saya sudah takar menggunakan gelas sebanyak 200 ml. Ya, ini saya sudah takar ya. Kita tuang. Nah, terakhir kita lihat bagaimana cara memisahkan antara kuning telur dengan putih telur. Ya, karena kita tidak bisa melihat, maka kita harus pakai cara sendiri. Saya menggunakan yang namanya saringan, bisa pakai saringan kopi juga. Saya cekak saringannya ya. Ini saya pakai telur omega supaya kuningnya lebih bagus. Oke. Nah, ini kuningnya sudah pisah ya. Lalu kita pindahin kuningnya pelan-pelan ke tempat satu lagi, ke bowl satu lagi. Nah, ini kuning ini untuk ngoles nanti. Sementara ini yang putihnya kita masukkan ke bowl supaya, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit saja. Hanya untuk merekatkan supaya tidak gampang hancur. Oke, ini saatnya kita mixer. Oke, setelah adonan tercampur rata, sekarang waktunya nyetak ya. Karena kue kering saya kasih merek Sinye, yang artinya dalam bahasa Mandarin adalah bulan sabit, maka saya akan cetak menjadi bentuk bulan sabit ya. Nah, saya menggunakan sendok ukur supaya besarnya itu bisa sama. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita mulai cetak. Nah, ini teman-teman tunanetra bisa melakukannya karena kan kerabe ya sama jari sampai padat. Supaya tidak hancur, karena ini mudah hancur juga sih. Oke. Tada! Jadi bulan sabit. Ya, ini dia hasil cetakannya, ada 4 loyang, dan inilah yang proses paling lama sekali yang dikerjakan. Saya tadi kurang lebih makan waktu mungkin 2-3 jam ada kali ya, karena harus satu persatu dicetaknya dan makan waktu dan menghabisin tenaga karena harus ditekan-tekan. Oke, sekarang kita mulai untuk mengoles ya dengan kuning telur. Ya, begini terus prosesnya sampai semuanya dipoles. Oke, sekarang waktunya kita oven ya. Ini ovennya sudah saya panaskan, kurang lebih tadi sudah 5 menitan.
Masuknya ini ke 15 di sini. Ya. Oke, kurang lebih seginilah. Oke, ovennya sudah matang, kita keluarkan ya. Oke, sekarang waktunya kita masukin ke toples. Sebenarnya saya mau coba dulu ya, satu ya. Crunchy banget. Dan manisnya juga pas ya. Jadi kita langsung aja masukin toples. Kita tinggal pasang stiker ya. Untuk video kali ini sudah selesai. Bagi semua sahabat-sahabatku, jangan lupa di like, komen, dan share. Untuk yang pertama kali datang ke channel YouTube saya, jangan lupa juga untuk di subscribe. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye.